Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, buat sahabat aku yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapat masalah, segera diberikan solusinya. Amin ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Masih bersama aku ya di general reading. Ini adalah pembacaan secara umum, bisa cocok bisa tidak, tergantung dari tergantung dari vibrasi dari sahabat semua. Jadi mohon maaf ya nanti kalau tidak resonate ya. Jadikan sebagai pembelajaran aja, ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja ya. Oke. Karma apa yang akan dia jalani ya, dia yang telah nyakitin dan bohongin kamu. Ya, ini judul tiba-tiba serta merta aku buat ya untuk sahabat semua, terlintas di pikiran aku. Jadi semoga ini bisa memberikan sedikit motivasi, semangat buat kamu yang mungkin agak down gitu ya karena sudah disakitin, karena sudah dibohongin. Oke. Tetap fokus pada sang pencipta alam semesta, karena ini hanya prediksi saja, ini hanya clue saja, digunakan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ke depan agar kita tidak terpuruk amat gitu ya. Oke. Buat sahabat aku semua yang sudah selalu stay di channel Gondes ya, terima kasih. Untuk yang belum like atau belum subscribe tentunya ya, silahkan subscribe, karena subscribe semua sangat berharga buat aku, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa di sini ya. Oke. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang aja, karena semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Jangan pernah lupa ya melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Yang pasti itu. Oke. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan kalau bisa ya, kalau bisa jangan dijeda, jangan di skip, biarkan iklan lewat dulu ya, agar energi kalian tidak terputus ya. Fokus ya, aku akan mulai. Karma apa yang akan dia jalani, dia yang telah nyakitin dan bohongin kamu. Kita akan lihat. Fokus ya, ini gak fokus ini. Selama aku menshuffle tolong fokus. Bismillah. Orang ini yang kamu pertanyakan ini orang yang banyak pilihan, orang yang banyak tebar pesona, orang yang suka membagi cinta ya, bukan, suka menarik perhatian lawan jenis. Player itu julukan yang pantas buat orang yang suka tebar pesona padahal sudah punya pasangan. Playboy playgirl, player, sama aja. Kamu berdiri dengan orang yang memang notabene suka tebar pesona, atau tidak cukup satu saja. Tetap fokus agar energi kalian tercurah di sini. Selama aku menshuffle tolong fokus. Padahal dia sudah komitmen sama kamu. Ini kita bicara tentang dia dengan kamu. Tapi memang notabene dia adalah seorang player yang suka berbagi senyum suka tebar pesona gitulah. Memang mungkin daya tariknya lagi ya, daya tariknya dia mempesona. Jadi banyak yang suka,
Dan dari pesonanya dia itu dimanfaatkan untuk menarik perhatian lawan jenis. Ini orang yang kamu pertanyakan, orang yang akan kita bahas di sini. Ya, ini selalu yang ada di pikiran dia itu. Padahal sudah punya komitmen, tapi bagi dia ini hal yang biasa. Sudah komitmen terus menebar pesona, itu hal yang biasa. Seharusnya tidak seperti itu. Orang yang berani komitmen kan seharusnya kan menjaga perasaan pasangannya, atau menjaga perasaan dia sendiri untuk pasangannya, atau menjaga perasaan pasangannya agar tidak terluka. Tetapi ini yang selalu ada di pikiran dia, selalu berawal dalam pikiran dia. Tebar pesona, senyum sana senyum sini, ngelihat yang bening-bening dikit gitu, nggak mampu menahan. Nggak mampu menahan. Oke. Ada ya Des yang seperti ada lah. Sebetulnya tujuan utamanya dia tebar pesona atau apapun itu hanya dia itu membutuhkan itu kan ada yang namanya membutuhkan perhatian atau membutuhkan perhatian lebih. Padahal di rumah sudah ada, padahal di sana sudah ada gitu. Tapi ya namanya manusia, iya kan? Dan orang ini condong manipulatif, hati-hati ya. Kamu kalau belum sama dia mendingan nggak usah sih. Ya mendingan nggak usah daripada terluka. Ini orang sudah melukai, tapi dilihat dari tebaran kartu pertama saja sudah terlihat kalau dia tuh seorang yang suka tebar pesona dan berbagi cinta dengan yang lain. Ini orang yang mempertanyakan itu seperti ini. Sekalipun dia sudah punya komitmen, bagi dia itu hal yang biasa, memang karena bakat. Ya, semua berproses terus begitu. Nanti sudah punya yang lain, begitu lagi, sudah punya yang lain, begitu aja. Sudah punya kamu, cari yang lain, ya. Nanti berpindah lagi gitu. Ini yang terluka siapa? Kamu. Padahal dia sudah berjanji untuk tidak seperti itu. Tetapi ya namanya bakat. Dia itu sebetulnya memang ada alasannya. Dia pernah kecewa cinta, tetapi tidak seperti itu juga. Kalaupun kecewa cinta itu tidak terus berarti kita membunuh diri kita sendiri atau kita menjatuhkan diri ke tempat yang salah, misalkan pelayar. Intinya dendam ya Des, bukan karena sekarang karena pernah kecewa aja. Alasan bukan itu, bukan terlalu alasan yang mengadi-adi. Sebetulnya dia memang punya bakat untuk berbagi pesona, sekalipun dia sudah punya pasangan. Ini sangat mengecewakan kamu pastinya, tapi kamu udah terlanjur cinta mungkin ya. Ini adalah rencana, dia punya rencana, jadi semuanya itu sudah direncana sama dia ya. Termasuk berkomitmen dengan kamu, itu juga rencana dia. Atau mendekati kamu kemudian bilang mencintai kamu dan kamu baper, terus kalian berkomitmen, itu juga bagian dari rencana. Tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada asap, tidak akan ada api. Belepot. Sorry. Fokus ya. Karma apa yang akan dia terima buat dia yang sudah nyakitin dan bohongi kamu? Kecewa yang akan dia rasakan sepanjang masa. Mencari yang sempurna itu tidak ada. Kalau kamu mencari yang sempurna, nggak dapat. Yang ada kamu kehilangan orang yang baik, orang yang terbaik. Selesai. Hubungannya selesai sama kamu ya. Sampai di sini.
rencana dia tuh seperti itu ya. Dia seorang player, berkomitmen dengan kamu, kemudian dia hanya sebatas memanipulasi kamu aja. Prosesnya seperti itu ya. Orang ini karena dulu pernah berkecewa, akhirnya mengecewakan orang ya. Dan hubungan ini kan selesai kamu dengan dia, mungkin sudah malah. Tapi di sini kita membahas tentang karma apa yang akan dia jalani buat orang yang sudah bohongin dan nyakitin kamu. Ini nyakitin, buat kamu kecewa, nyakitin, manipulasi kamu. Ya, oke. Yang endingnya hubungan ini selesai, menurut dia begitu ya. Itu sudah dia rencanakan ya. Mungkin orang ini sengaja karena memang di sini modusnya itu adalah mau manipulasi atau membutuhkan atau memanfaatkan. Ya, jadi buat kalian semua jangan terlalu baper kalau ada cowok yang ngedeketin kamu itu, lihat dulu. Ya, baru 3 bulan tuh menyatakan perasaan. Kalau belum jangan tiba-tiba baru di chatting 3 hari 4 hari langsung komitmen ya. Endingnya pasti ada yang terselubung kan, bukan kita suudon ya, tapi waspada gitu. Tapi terlihatnya di sini nanti akan kembali lagi sama kamu setelah menyakiti kamu, membohongi kamu, memanipulasi kamu. Nanti dia akan kembali sama kamu ya, karma itu ya, hukum tebar tuh. Tapi sepanjang perjalanan asmara dia setelah tidak sama kamu ya kecewa, mengalami proses kecewa. Serba apapun yang dia lakukan kecewa ya. Karena kesulitan finansial juga orang ini, jadinya setelah jauh dari kamu itu, kalau kemarin mungkin sering kamu bantu finansialnya ya, ini orang kan manipulatif banget ya. Ini manipulatif, embel-embel apa namanya, alih-alih cinta itu, alih-alih komitmen. Dan dia tuh maaf kata ya, orang ini banyak ulah gitu loh, suka tebar pesona dengan lawan jenis. Jadi terlihatnya di sini tuh kamu yang bucin gitu loh. Dia merasa kamu cintai gitu ya, kemudian dia komitmen sama kamu. Mungkin dia pertama-tama memang juga nggak tahu kalian berkenalan di mana, tapi langsung sepertinya tuh meyakinkan orang ini gitu ya. Tapi kamu nggak sadar kalau dia pinjam uang dulu ya kan, terus kamu secara nggak sengaja apa memang sengaja, tetapi karena bentuk sayang kamu ke dia, kamu kirimin uang, kamu transfer uang ya kan. Terus akhirnya dia, nah inilah perasaan kamu yang dia manfaatkan. Dia mengeluh sedikit, kamu nggak tega. Ini strategi dia ya, hati-hati. Tetapi tetap player ya player aja. Hanya kamu menyadari dan kamu merasa bahwa hubungan ini hanya sebentuk manipulatif, menyakitkan, dan masuk kategori bohong. Dan kamu kecewa karena dengan perilaku dia yang cuek, yang selalu datang ke kamu di saat butuh. Kalau nggak butuh nggak mau datang. Kadang kamu sering dibentak-bentak, sering dimarah-marah, nge-WA, ngechat gitu ya, dibalas tetapi ketus kayak gitu. Jadi seolah-olah kamu di sini tuh diposisikan yang bucin gitu, dan dia itu orang yang kamu butuhkan gitu. Tetapi dengan keadaan kamu yang seperti ini, justru sebetulnya kamu yang dimanfaatkan perasaan kamu, dan endingnya selesai ya. Orang ini mengecewakan banget gitu loh, tetapi akhirnya hubungan ini kan selesai. Ini ada yang udah selesai ya. Nah ini yang dimulai dia rasakan, kecewa setiap menjadi hubungan dengan lain jenis, kecewa terus dalam kehidupannya juga dia kecewa ya kan, tentang dan ingin kembali ya, karena diantaranya juga finansial jadi terpuruk. Karena kemarin itu kalau nggak ada kamu ya nggak ada yang nolongin gitu.
Yang baik itu cuma kamu sendiri. Dan dia ingin kembali sama kamu karena finansialnya terpuruk. Dia mau menawarkan cinta lagi sama kamu. Jadi kayak pengemis cinta gitu loh sama kamu. Ya, dia meninggalkan kamu. Ini udah nyesel, dia meninggalkan kamu, sudah meninggalkan kamu. Dan dia ingin menawarkan cinta lagi sama kamu. Dan dia berusaha di sini untuk meninggalkan yang lain. Ya, tapi jangan salah ya. Mungkin kamu di sini juga masih sayang sih. Dan hubungan ini akan tercapai loh. Akan terjadi kalau kamu buka hati. Aku masih cinta, Des. Lakukan kalau masih cinta. Tapi namanya sesuatu yang memang bukan didasari karena cinta akan terulang. Dan dia akan galau terus di sini. Kamu di sini mungkin ada yang sebagian sudah mempunyai pasangan ya. Sudah punya pacar gitu. Sudah punya teman dekat gitu. Dan dia akan mengalami kegalauan melulu ya. Galau. Ya, yang dikiranya kamu cinta banget tetapi dia nggak berasa, dengan sengajanya menyakiti kamu, membohongi kamu. Ini buat kamu sebagai pembelajaran dan kamu benar-benar sudah tidak ingin ya, tetapi dia akan kembali pada kamu dan datang ke kamu untuk meminta bisa kembali ya, tetapi kamu dalam keadaan sudah mempunyai yang lain walaupun cuma sekedar dekat gitu. Nah, ini orang ini galau gitu. Dia sudah meninggalkan orang-orang yang ibaratnya itu kebiasaan dia yang tebar pesona itu sudah mengurangi. Sebetulnya ini bagi dia adalah ada hikmahnya ya, pembelajaran bahwa mempermainkan hati seseorang itu tidak bagus. Dan yang paling kamu harus camkan ya buat siapa aja yang menonton video ini, bahwa hukum tebar tua itu berlaku. Apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu perbuatnya itu pasti ada hasilnya. Ya hasil tuh ya dari perbuatan kalian sendiri. Bukan langsung dari orang yang kamu sakiti tetapi melalui orang lain ya. Itu namakan karma, hubungan karma ya. Di sini kita membaca tentang hubungan karma dia yang akan dia jalani ya karena dia sudah bohongin dan nyakitin kamu. Karma sendiri adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Kalau kamu mempermainkan ya kamu suatu saat bukan dengan orang yang sama yang akan membayarnya, tetapi kamu akan disakiti dengan orang yang lain atau dipermainkan dengan orang yang lain yang dimana kamu akan merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi hidup ini dibikin flat aja. Kalau bisa jangan melukai dan jangan dilukai. Sempurna. Dimulai dari diri kita, ya kan? Galau terus dia. Dia kan galau terus. Terlihatnya bahagia tapi tetap galau. Ya. Seperti itu. Ini karma yang akan dia terima. Ini adalah orang-orang yang akibat dari seorang player. Ini adalah orang-orang yang pernah dia tebar pesona. Ya masih banyak di sana yang menunggu, yang membuat dia galau. Mungkin 7 tingkatan, 7 orang, 7 kali lipat dari apa yang kamu rasakan. Itu yang akan dia rasakan. Mempermainkan atau membohongi atau menyakiti. Apalagi di sini ada namanya manipulasi. Terlalu jahat, terlalu kejam. Nanti setelah kamu terputus atau ini kan sudah putus, mudah-mudahan kamu menjadi lebih baik ya. Bisa membuka hati dengan yang lain, jangan ditutup hati kamu agar kamu mengerti wawasan di sana itu masih ada yang lebih baik daripada seorang ini gitu ya. Usianya lebih muda dari kamu ini orang ya.
Dia ragu-ragu dengan pemikirannya awalnya itu dulu, kenapa dia manipulasi. Diantaranya dia memang punya tekad manipulasi, diantaranya dia memang yang nggak ada cinta sama kamu. Gondes nggak melihat cinta di sini ya untuk kamu ya. Tapi dia berani komitmen, itulah strategi seorang pecundang. Manipulasi, makanya dia memanipulasi kamu. Ada keraguan-raguan yang ada di dirinya itu. Di samping usianya lebih muda, dia merasa kamu butuhkan, kemudian dia gunakan perasaan kamu. Dia juga akan diperlakukan yang sama ya, dia juga akan dimanipulasi ya. Lain ya kalau nanti balik sama kamu. Ini kan dia kan menawarkan cinta ke kamu, tetapi semua terserah kamu mau terima mau enggak, karena ini kamu yang ngejalanin, kamu yang punya perasaan. Tapi yang pasti karmanya adalah dia akan diragukan orang tentang perasaan dan akan kembali dimanipulasi, baik perasaan baik apapun itu. Dan di sini pikirannya itu tidak pernah pasti, kayak orang kebingungan mau begini apa begitu ya, kayak orang linglung gitu loh, tahu nggak? Kayak kebingungan, kayak orang linglung, nggak punya kepastian, nggak punya jati diri, karena dia jadi kebingungan ya, seperti itu. Sisi lain ingin kembali sama kamu, sisi lain kamu sudah ada yang lain, sisi lain malu juga ya. Akhirnya dia ngerasa dia ngerasa lelah, ngerasa putus asa, bingung, hidupnya nggak jelas ya, dimanipulasi pasangan ya. Dan ini bertahan lama, tidak cuma sehari, 2 hari, 3 bulan seperti yang kamu rasakan, lama ya. Dia akan jalani terus ini, dia akan ngejalani terus menerus ya, seperti itu. Inilah karma yang dia terima. Makanya gini, pesan Gondes buat sahabat aku semua dimanapun berada, lakukan yang terbaik. Kalau tidak melakukan yang terbaik, mending diam ya kan diam itu emas ya. Dan hukum karma itu berlaku selama dunia ini masih berputar. Jadi berbuatlah yang baik-baik saja. Tapi aku manusia biasa, Des. Justru manusia biasa itu jangan terlalu biasa ya. Berikan ke potensi kamu menjadi orang baik, jadikan orang baik dirimu ya. Alasan bukan alasan orang biasa terus kamu terpuruk, nggak boleh. Alasannya aku hanyalah manusia biasa, terus nggak melakukan sesuatu hal yang sebetulnya kamu punya potensi menjadi orang baik, semangat, itu kan punya kamu ya. Terus bisa pilih-pilih mana yang benar, mana yang salah, itu juga punya kamu. Minimal jadilah orang yang lebih baik daripada sekedar orang biasa. Orang biasa itu kan tempatnya salah dan benar. Bukan begitu maksudnya. Kalau orang biasa itu kita bukan orang yang sangat hebat, tapi kita mempunyai potensi untuk menjadi baik gitu aja. Orang biasa yang baik gitu loh maksudnya Gondes tuh ya. Semuanya udah ditakdirkan, jadi jangan pernah melawan arus takdir. Kamu nanti akan pusing sendiri seperti orang ini ya. Lakukan yang terbaik ya. Sekali langsung ke ujian, orang tidak akan percaya selamanya. Seperti halnya orang ini, kalau kamu sudah merasa dimanipulasi, sudah merasa disakiti, kalau kamu ingin tahu sekedar apa ya yang dia jalani nanti setelah terpisah dengan kamu, ini sudah ada. Dia akan kecewa, keterpurukan finansial, dia akan selalu dikecewakan, dan dia pun akan dimanipulasi. Saatnya kamu bangkit, jangan diulangi, jangan kembali balik kanan ke orang yang sama. Karena aku gak mau kamu menjatuhkan perasaanmu ke tempat yang salah, atau kamu jatuh cinta ke tempat orang yang salah ya. Secara gak langsung kan kamu sudah tersakiti, kamu udah ngerasakan itu gitu loh ya. Tetapi kembali sama kamu, semua ada di tangan kamu, tanggung jawab hidup kamu ada di tangan kamu. Ini hanya sebagai masukan dari Gondes aja. Jangan mengulangin atau jatuh ke lubang yang sama ya, seperti itu ya. Oke. Di sini terlihat ada energi Taurus, ada energi Cancer,
Juga terlihat di sini ada Aries ya, ada Aries. Juga di sini terlihat ada energi Taurus kuat sekali ya. Libra ya. Juga ada energi Aquarius. Oh, Scorpio juga ada di sini, Scorpio. Cancer kuat sekali. Ya, Taurus kuat sekali. Kemudian ada, kita lihat dulu, ada Libra juga kuat sekali. Ya. Ada Aquarius juga kuat sekali di sini. Dan juga di sini ada Capricorns ya. Capricorns. Ya. Nah, itulah yang sudah aku bacakan satu persatu daripada energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ini bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi dijadikan sebagai clue, gambaran. Seandainya kamu nggak ada di ranah ini, jadikan ini gambaran kamu bahwa untuk lebih berhati-hati ya, untuk berdekatan dengan lawan jenis itu lebih berhati-hati. Apalagi kamu terlihat bucin gitu ya, baru 3 bulan kenalan langsung bucin, udah kamu akan ya, kalau diimbangi sama dia, kalau kamu dipermainkan, makanya lebih jeli lagi. Cari dulu, telusuri dulu, baru kamu menjatuhkan hati. Oke? Gondes gak mau kalian menjatuhkan hati di tempat yang salah. Ya. Oke, sahabat Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Sekarang waktunya Gondes untuk men-shuffle pesan untuk kamu. Pesan untuk yang menonton video ini. Jadi karma yang akan dia dapat adalah keterpurukan finansial, kekecewaan cinta, dan dia pun akan dimanipulasi seperti yang kamu rasakan. Tetapi yang pasti dia di sini ingin kembali sama kamu. Semua terserah kamu, karena yang ngejalanin kamu. Gondes hanya menyarankan kalau bisa pertimbangkan kembali. Jangan terburu-buru sekalipun kamu masih cinta sekali. Tidak ayal bisa terulang, tidak lepas dari kemungkinan ya, karena kamu yang bucin, jadi dia kan udah tahu kartu kamu ya. Kalau bisa itu kalau udah putus nggak usah balikan sih, soalnya kartu udah dari tangan dia, kartu kamu dari tangan dia, dan kartu dia dari tangan kamu, seperti itu ya. Api amarah ya, pastilah kamu pasti akan marah di sini karena kamu dimanipulasi. Kalau kamu ada di ranah ini ya, kalau nggak ada di ranah ini ambil sebagai pembelajaran aja, kosong ya. Kalau kamu pernah sedikit deh, aku nyangkut di sini kurang detail, silahkan personal reading. Buat yang sudah resonate, monggo diperbaiki ya, menjadi lebih baik. Belajarlah sesuatu yang bisa membuatmu bisa menjadi lebih baik dan maju. Ya, hidup ini kecuali belajar dan belajar, apalagi ya belajar ya kan, untuk lebih baik. Seperti itu. Semuanya butuh belajar. Jadi kalau kamu sudah dikasih pelajaran tapi kamu masih mengulangin yang salah, berarti kamu memang harus belajar lagi. Ada kekecewaan ini yang kamu rasakan. Ya. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir, kosong. Ya. Belajar. Usianya udah tua deh belajar. Belajar itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Seperti halnya cinta. Cinta itu nggak mengenal umur. Mau 72 tahun kalau masih bisa jatuh cinta, why not? Nggak masalah, ya kan? Dan masih ada yang mau. Usia sudah 82 tahun udah bongkok, tapi masih bisa jatuh cinta, masih, karena ya seperti orang belajar gitu. Iya kan? Masalah ada yang jatuh cinta apa enggak, nah itu baru. Karena jatuh cinta itu 2 orang ya, kalau 1 orang itu namanya bertepuk sebelah tangan. Mending mundur ya, nggak usah ngoyo dipaksain sampai apapun kamu korbankan untuk mendapatkan dia nggak bakal menghargai kamu. Karena yang menghargai cinta itu bukan uang, perasaan, ya enggak, merasa dihargain kayak gitu. Oke sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Silahkan yang mau personal reading monggo ya. Kalau bisa, kalau yang mau
lewat telepon malam saja, daftarnya di malam hari ya, karena kalau siang Gondes ada kesibukan. Jadi kalau misalkan Des mau telepon silahkan malam hari ya, tapi kalau lagi ada waktu kosong, kalau mau siang Sabtu Minggu kosong. Kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat, kalau ada waktu kosong pasti akan kasih tahu. Tapi kalau untuk by phone lebih baik di hari Sabtu Minggu atau malam hari. Kalau malam hari selalu stay ada dan selalu buka. Kalau siang buka, tetapi di jam-jam tertentu kamu calling dulu, kamu WhatsApp dulu, Des bisa enggak gitu ya, seperti itu. Oke sahabat Gondes, semua sudah Gondes sampaikan, semoga bermanfaat ya. Tujuan Gondes membuat channel ini semoga bermanfaat buat sahabat semua ya, tidak lebih tidak kurang. Terima kasih ya buat sahabat semua dan yang sudah selalu stay di channel ini ya. God bless you buat kalian, Allah memberkatimu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.